agar-agar lautnya. Teman, saat air laut sedang surut seperti ini, kami biasa mencari agar-agar laut, yaitu sejenis rumput laut yang terdapat di antara bebatuan karang. Untuk mengambilnya mudah kok, cukup dengan tangan kosong saja. Agar-agar laut bentuknya kecil memanjang dengan tekstur yang lembut. Di tempat kami, tumbuhan laut ini bisa diolah jadi masakan lezat loh. Kita cari yang banyak yuk, Barudak. Saat mengambil agar-agar laut, mata harus dipasang jeli. Jangan sampai tertukar dengan rumput laut jenis lainnya. Soalnya tidak semua jenis tumbuhan laut bisa dimakan. Kita bantu kakak mengambil buah kondang. Sudah, isi labu. Ya, teh. Teh, kemana jalan teh? Anak sadik deh. Teman, perkenalkan, kami anak-anak dari Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Bersama kakak, kami akan menuju kebun milik pamanku untuk mengambil buah kondang. Sebutan buah gondang di tempat kami. Ayo, Bang. Punten, Mang. Luhur tangkalna geteh. Wah. Wih, lihat tuh. Pohon kondangnya lagi lebat-lebatnya. Yuk, langsung kita ambil buahnya. Anu kumaha teh teh teh? Nu barem. Oh, nu barem. Budak anu barem. Buah kondang adalah jenis buah tropis yang tumbuh di hutan dengan daerah lembab. Buah ini termasuk buah langka, soalnya cukup sulit ditemukan. Bentuknya bulat dengan ujung sedikit mengerucut. Buah kondang yang masih mentah warnanya hijau, sedangkan yang matang warnanya merah menyala. Pohonnya lumayan besar dan tinggi. Oh ya, ada yang unik nih dari buah ini. Buahnya tumbuh di antara sisi batangnya loh. Ayo Teza, panjat batangnya. Tapi hati-hati, jangan sampai terkena buah yang masih mentah. Soalnya sayang kalau buahnya jatuh. Nyobaan ieu teh. Rasa buah kondang memang lumayan asam. Makanya sering dijadikan campuran olahan kue. Nyori ilang euy. Awas labu. Ada manja. Ada jauh. Badannya nanti. Aya we nu raos-raos. Marane. Ayo. Buah kondang sudah didapat. Yuk kita langsung bawa pulang. Toh, gini. Saya bos. Beneran ya cuy. Saya eta bos. Tinggal di tanah ieu erek dibeli ku di dieu cuy. Kabeh lah urang jeung apartemennya cuy. Saya bos, saya mantep lah ku di dieu urang beli saya nama cuy nya. Tinggal di bakal dieu. Lain mohon wae kasan. Saya bos. Saya pisan bos. Punten. Neng mangga, bade ka mana ieu Neng? Bade ka ditu. Atuh ka mana Neng teh? Nyarap buah di cuy. Wah, ieu naon eta? Ayo ngaraosan Neng. Mangga. Cing mana. Di payunnya. Neng kela. Antosan, Neng. Neng. Cuy, buah naon nih? Masuk cuy. Mana? Di sini.
Iya. Tuh kan. Ayo, pulang kan. Ayo. Sampurkan. Saatnya memasak agar-agar laut yang tadi kami kumpulkan. Kakak akan membantu kami membuat oseng teri agar laut. Bahannya agar-agar laut bersih, ikan teri, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Haluskan semua bumbu. Selanjutnya, Teza menyiapkan agar-agar lautnya. Teh, kiasannya tadi petikan ya nanti akarna. So, petikan. Pisahkan bagian ujung agar-agar laut dengan akarnya. Sementara kakak menyiapkan bumbu, aku memarut kelapa menu pencuci mulutnya. Sok etana turunkan pancina. Teh. Panaskan wajan dan beri sedikit minyak. Setelah itu, tumis bumbu sampai harum. Masukkan teri, lalu masak kembali sampai tercium aroma dan bumbunya meresap. Ja, cakap bumbu saja. Orang-orang ja. Siap. Campurkan agar-agar laut. Beri air secukupnya dan cabai rawit. Diamkan sebentar, lalu angkat. Lanjut, kita olah buah kondangnya menjadi kue yuk. Kita buat kue takir kondang. Hehe. Takir adalah kue tradisional berbahan tepung beras. Kalau biasanya kue takir dicampur dengan pisang atau nangka, kali ini kita buat yang berbeda. Siapkan bahan-bahannya terlebih dulu. Ada buah gondang, tepung beras, kelapa, dan gula pasir. Ambil tepung beras, lalu campur dengan gula. Sementara itu, peras kelapa dan ambil santannya. Bang, ikut cair. Ternyata panas teh. Siap. Masukkan air panas secukupnya. Campur dengan tepung beras, lalu aduk sampai rata. Pencampuran air panas berguna agar adonan kue takir lebih kalis dan mempercepat proses pematangan kue nantinya. Setelah itu, campurkan santannya dan aduk kembali. Santan berfungsi untuk membuat rasa kue menjadi gurih. Adonan siap untuk dicetak. Cetakannya terbuat dari daun pisang. Pastikan saat mengisinya jangan sampai terlalu penuh ya. Setelah itu, tambahkan potongan buah kondang. Tega, ya, cokot ya. Terakhir, kukus deh. Tunggu beberapa saat sampai kue benar-benar matang. Ayo, sudah pada lapar ya? Sabar ya barudak. Yo, tinggalin. Kela. Orang bareng atuh. Barudak, silahkan disantap. Selamat makan. Rasa oseng teri agar lautnya juara pisan. Teksturnya empuk
Dan saat digigit, terasa pecah di mulut. Belum lagi campuran bumbu dan cabainya. Ini sih bikin makin lahap. Selain lezat, ternyata agar-agar laut juga kaya vitamin dan mineral. Selain itu, agar-agar laut juga mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari efek radikal bebas yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Udah kenap can. Tingali aya hiji deui hayang teu. Ayo. Sok atuh. Sabar atuh sabar. Sebagai pencuci mulutnya, kita cicipin kue takir buah kondang. Kuenya lembut, rasanya manis, dan ada sedikit rasa asam dari potongan buah kondangnya. Mantap! Kopi kue cuy. Si Neng geulis geuningan. Aya di dieu. Aduh, ada mal kue, Neng. Ngapa ngadar kue? Keur mah geulis cuy. Nya, pinter masak oge. Tiasa ngaraosan atuh. Sok kan bade. Bade atuh. Wah, bos tuh. Lawas pisan. Wah, mantep cuy. Aya kene kelancangan abisin cuy. Aya tuh tianya anak we di ditu. Cuy. Cing. Ayo. Coba ayo. Iya, atuh ah. Cuy. Cuy, cokot kuning ini apa cuy, buka cuy. Cuy, kosong. Tengah bagian bos. Wah, Baru dah kemana? oh, ini cuy. Aduh, di kafean dewe cuy. Paman. Makanya jangan suka iseng gangguin orang. Jangan dicontoh ya teman-teman di rumah. Aduh, cuy. Kita lanjut bertualang yuk. Kami sedang ada di salah satu sungai terbesar di Kabupaten Cianjur. Namanya Sungai Cilaki. Sungai ini sangat lebar dibandingkan sungai pada umumnya. Saat musim kemarau seperti sekarang, debit air Sungai Cilaki tidak terlalu deras. Jadi aman untuk mencari ikan. Kita cari ikannya di pinggiran sungai aja ya. Ternyata susah juga teman. Kami tidak mendapat ikan sama sekali. Sok barudak, coba lagi. Air Sungai Cilaki sangat dingin. Di kawasan ini juga terdapat banyak bebatuan dengan pemandangan alam yang masih terjaga. Wah, sepertinya ada paman yang juga sedang mencari ikan, kawan. Kita samperin yuk. Oh, ternyata paman-paman ini sedang nyimbut, alias mencari ikan di arus sungai. Tradisi ini sudah dilakukan sejak dulu di Cianjur. Kita bantu paman yuk. Ternyata jaringnya sudah terisi ikan. Jenis ikan yang ada di sungai ini beragam, yaitu ikan-ikan kecil mulai dari ikan menga, ikan kanayapan, salusur, bobosok, dan lainnya. Untuk bisa mendapat ikan, paman harus menyiapkan jaring terlebih dulu. Setelah itu, susun bebatuan dan buat menjadi bendungan. Siapkan juga beberapa bilah bambu. Bentangkan jaring di dasar sungai, lalu rekatkan tiap sisi jaringnya pada bambu agar tidak terbawa arus. Terakhir, tahan jaring dengan bebatuan sebagai pemberatnya. Jika sudah, diamkan jaring sekitar 1-2 jam. Nah, saat jaring berada di dasar sungai, ikan-ikan akan terbawa arus dan terjebak di antara jaring. Hayang ke maneh. Hayang, Pak. Hayang.
olahannya. Oh, olahannya sok asupkeun. Paseur ningan. Asyik, Paman memberi kami ikan nyimbut. Alhamdulillah, hatur nuhun ya Paman. Ayo kita bawa ikannya. Langsung kita olah yuk ikannya. Kita akan membuat ikan ini menjadi menu masakan ala si Bolang. Hehehe. Namanya pepes balur tanah liat. Gimana? Kreatif enggak? Untuk bahannya, ikan yang sudah bersih, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, dan buah limus yang kami bawa dari rumah. Rega mana lapar teh Rega? Lapar aduh. Geus teu kuat mah geus sarua. Sarua. Iya kabeh lang bumbuna lang. Ayo kabeh. Aku dan Rega menyiapkan bumbu. Teza menyiapkan tanah liat basah yang akan dibalurkan saat proses pembakarannya. Sementara Gilang menyiapkan perapian. Mantap. Kerjasama yang baik barudak. Arya, senona ngasuruhan, geus da. Oke lah kalam. Can angos siono seutik doyo, terek da. Lapar pisan, nyalangnya aduh. Lapar pisannya ieu mah. Ieu Bang, ieu kan limusna. Lagi hiji kan ka dieu. Segit. Aroma buah limusnya sangat harum. Limus adalah buah yang masih satu keluarga dengan mangga. Selain bisa dimakan langsung, limus paling enak dicampur dengan masakan. Lang adukeun lang. Ih cabana nya melada. Iris semua bumbu, kemudian taburi ikan dengan garam. Setelah itu, campur potongan bumbu dan ikan. Aduk sampai rata. Lanjut. Siapkan daun jati, bungkus ikan dan bumbu. Rekatkan daun dengan lidi. Setelah itu, lumuri dengan tanah liat. Ya ja, geus jadi ja, tinggal pakai tanah ja. Yo. Eta bikin geus aja. Memasak dengan menggunakan media tanah seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru. Selain dapat membuat masakan tidak mudah gosong, tanah liat juga bisa membuat masakan lebih nikmat. Saatnya proses pembakaran. Masukkan pepes ke bara api. Kemudian tutup bagian atasnya. Diamkan sampai bagian luar tanah liat mengeras dan ikan di dalam bungkusan matang. Jangan lupa dibolak-balik ya, biar nggak gosong. Barudak, ya laukna geus asal. Angkat. Wah, teh bantuan dong. Pepes ikan buatan kami sudah matang. Saatnya kita makan. Kau nyerah kelasanmu. Yo, coba. Ya, ja sangun aja. Sikat, barudak. Ternyata kreasi pepes ikan yang kami buat enak juga. Rasa daging ikan gurih dengan tambahan irisan bumbu. Belum lagi ditambah potongan buah limus, bikin mata meremelek. Nanya, san. Bumbunya nanya. Nah, san. Iya, aduh. Nah, sana. Nah itu, anu ieu disalagapkan. Enak pisan Menikmati pepes ikan paling pas dengan nasi bungkus daun pisang. Tuh kan, semuanya pada lahap. Walaupun ukuran ikan sungai ini kecil, tapi manfaatnya besar. Kandungan protein ikan bisa membuat tubuh kuat dan terhindar dari penyakit. Selain itu, vitamin dan mineral pada ikan bisa menambah kecerdasan otak. Tapi ingat, harus dengan belajar. Mantap, euy. Besok kita masak apa lagi ya?
kami sedang membantu Bibi memanen padi. Proses panen padi di Cianjur dilakukan 3 kali dalam setahun. Prosesnya dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan alat potong bernama arit. Panen padi dengan cara ngarit ini biasanya dilakukan secara gotong royong. Sistemnya bergantian. Ketika ada pemilik sawah mulai panen, kita juga ikut bantuin. Lang, aritna lang, seket lang. Lalaunan lang. Padi yang sudah menguning dipotong dan siap untuk dirontokkan. Oh iya, di sini ada tradisi panen padi namanya tutung bulan. Budaya yang dilakukan masyarakat setempat sebagai wujud syukur akan berkah panen padi yang didapat. Dalam acara ini biasanya terdapat sejumlah masakan dan kue yang dibuat. Kebetulan sekali kami juga lagi nungguin kakak untuk mencari bahan masakan yang akan dibuat untuk acara tutung bulan nanti. Ayo kita bantu Bibi angkat padinya dulu. Bantuin teteh ngalaganan, sayu. Oh iya teteh. Bu, abi ngebantu sana si tetehnya, Bu. Ya Bu, mama. Ikut kami dan kakak mengambil nanas yuk teman. Di tempat kami terdapat satu jenis nanas yang sering dibuat masakan. Namanya nanas merah. Disebut nanas merah karena bagian luar kulit buahnya berwarna merah. Untuk membuat masakan dari nanas merah ini gak perlu nunggu nanas matang kok. Ayo teh, wah iya masak lang. Wah, lang, lang. Kala-kala ieu geus gede yo. Kita ambil buah nanasnya ya. Lain hilang pada lang. Sini. Ya lang yuk. Mana? Yuk. Oh, awas lah orang adek heula. Potong bagian tangkai nanas, kemudian ambil buah dan masukkan ke dalam wadah. Nanas merah adalah jenis nanas yang berasal dari Argentina, Brazil, dan Paraguay yang kemudian menyebar ke berbagai negara. Di Indonesia, nanas merah belum banyak dibudidayakan. Bentuk nanas merah bulat lonjong dengan ukuran 30 sampai 50 cm. Sama dengan nanas pada umumnya, nanas merah juga tumbuh secara berumpun. Kita ambil buah nanasnya yang sudah besar saja ya. Kita buang bagian pangkal daun buah nanasnya. Teman, nanas merah yang masih mentah sudah bisa dimakan. Bisa nih kita cobain. Selain rasanya yang manis, kandungan serat nanas merah sangat tinggi. Bagus untuk pencernaan kita. Teteh amis tuh teh. Amis meureun. Pesek asek teh, pesek wae. Pesek teh. Mami santai. Aduh, walaupun teu beureum oge ieu mah ngeunah. Cuy, di dia orang bangun pila cuy. Pokoknya mah 2 bila perlu 3 cuy. Mewahkeun bos lah pilana bos. Pasti eta mah arek dijieun balong oge cuy. Kolam renang bos, kalian bos. Suang ieu Kang, ganas. Oh, amis teh neng. Amis. Amis neng, teu da repot-repot ku akang dipangmeserkeun buah-buahan pokona mah neng. Ieu mah. Pokoknya mah. Bener cuy, bener. Kebon cuy. Bos ayo dah kantor bos. Ayo ini teh. Ayo. Paman bos ada-ada saja. Sabar ya kak, namanya juga orang iseng. Semoga nanti paman bos gak ganggu lagi. Buah nanas merah kami siapkan untuk acara tutung bulan. Kami akan membuat ayam gulai nanas. Untuk bahannya ada nanas merah, daging ayam, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, dan pelengkap lainnya.
parut kelapa, siapkan bumbu dan kupas buah nanas. Untuk pelengkap, siapkan juga nasi. Kemudian kukus sampai matang. Kerjakan masukkan. Tarik, panas. Tutup. Haluskan semua bumbu. Sementara itu, rebus daging ayamnya. Ayeuna Pak rebuskeun heula ayeuna. Kita panggodogeun heula. Nya, ditukeun teh. Nuhun kana katelkeun. Sadayeuna atau saari sok ieu tah. Sok. Pengen tega. Ya sok. Ini Pak Hejo. Nya. Sementara itu, peras santan. Angkat rebusan ayam yang sudah matang dan kita lanjut olah masakannya. Panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bumbu sampai harum. Kupas dan potong buah nanas menjadi beberapa bagian, kemudian campurkan ke dalam masakan. Lanjut, campurkan bumbu dan santan. Terakhir, masukkan potongan daging ayam. Tunggu sampai kuah mendidih dan semua bahan matang. Sementara itu, Bibi menyiapkan adonan untuk membuat kue bugis. Siapkan adonan kue yang terbuat dari tepung beras. Beri pewarna makanan dan uleni sampai kali. Bentuk bulat adonan, lalu isi dengan enten. Dan bungkus dengan daun pisang. Lalu kukus sampai matang. Kue bugis adalah jajanan pasar yang rasanya enak banget dan sering disajikan saat acara istimewa. Sama dengan proses panen padi, acara masak-memasak juga dilakukan bersama-sama secara sukarela. Masak mula terus asak, Mak. Atos. Oh, angkat itu aja, Mak. Nya sok asap. Angkat nasi dan masukkan ke dalam wadah. Untuk tambahan, Paman juga menyiapkan ikan mas bakar. Baru kecap. Wih, mantap! Semua olahan masakan sudah siap. Sekarang kita menuju ke sawah untuk acara tutung bulan. Semua warga sudah berkumpul. Tutung bulan adalah salah satu tradisi masyarakat Cianjur akan rasa syukur tibanya musim panen. Dalam tradisi ini, terdapat alunan alat musik yang dimainkan oleh ibu-ibu. Alat musiknya sangat unik, yaitu lesung dan alung. Tutung bulan berarti bunyi-bunyian yang ditimbulkan oleh benturan antara alu dan lesung. Supaya tutung bulan semakin meriah, aku akan mempertunjukkan gerakan silat keahlianku. Sejak umur 4 tahun, aku memang sudah belajar silat. Selain untuk menjaga kesenian tanah Sunda, silat juga untuk melindungi diri. Semoga tradisi ini terus bertahan sampai anak cucu kita nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyik, ini dia yang ditunggu-tunggu saat tutung bulan. Makan bersama. Kami sudah nggak sabar ingin mencoba masakan kakak dan bibi. Masakan ayam gulai nanasnya enak banget. Apalagi makannya bareng-bareng kayak gini. Rasa nanas merah yang manis dicampur dengan gurihnya daging ayam bikin nagih. Ditambah kuahnya yang nikmat. Semuanya pada lahap ya. Oh ya, jangan lupa cobain juga ikan bakar buatan Paman. Raos pisang.
Terakhir, cicipin kue bugisnya. Tekstur kue bugis lembut banget dengan isian gula merah di dalamnya. Enaknya, Jo? Enaknya. Enak pisan. Enak anggoy. Lang enak. Ini sih paket lengkap namanya. Pokoknya perut kenyang, semua senang. Selamat makan semuanya. Cuy, ada cuy. Iya betul geus lapar lompangnya bisa bener itu, Bos. Oh gitu. Nya. Naon bos? Cuy, oh cuy. Naon itu? Rame-rame gitu cuy nya. Jika nama Kedahar cuy. pas bisa kelapan. Ayo cuy, ayo. Jika si Neng cuy, lu kamar si Bolang ya. Bisa kali jalan Beneran, Bos. Bu, Neng. Alah, bakar ikan cuy. Iya mah Beneran lapar ieu. Pisan. Neng. Bapak tinggal di Jakarta. Ayo kerjaan wae. Ieu teh menang ngaganggu. Iya, apa? Iya mah abi mah lapar. Ieu mah malipasikeun nuju kuliah ieu mah. Oh, kuliah kene cuy, geuningan Kuliah cuy. kene ieu mah ngaganggu kana pelajaran, Pak. Bos. Oh gitu, lapar da abi mah. Oh. Pak lapar pisan. Ta eta ya ta, kain nyawe tuh Bapak mah. Paman Bos gak ada kapoknya. Tuh kan, jadi dibalas dia sama nenek. Lain kali jangan gangguin kakak lagi ya. Kejar terus, Nek.